selanjutnya mungkin eh, dua pertanyaan lagi, mungkin ini yang kedua dari terakhir. Apa saja program-program yang mungkin sudah terlaksana di rumah sakit gitu yang berkaitan dengan teknologi? Mungkin tadi ada sistem informasi rumah sakit, sistem informasi medis yang kayak gitu-gitu. Ada nggak bisa dijelaskan lagi mungkin lebih rinci, lebih detail atau mungkin ada program apa lagi gitu yang dijalani di rumah sakit, khususnya rumah sakit yang Abi sekarang kerja. Ya, kalau yang paling kelihatan penggunaan teknologi yang kekinian lah kalau kita bilang ya, itu tadi di sistem informasi rumah sakit. Kalau tadi kita bicara alur pasien, misalnya ini kita bicara sekarang tentang apa ya misalnya. Masih banyak sebetulnya kalau di rumah sakit karena inti kegiatannya adalah kita melayani pasien. Nah, itu tadi penggunaan teknologi tadi mulai dari penggunaan antrian online gitu ya yang hanya tinggal touchscreen di alat gitu ya pasien itu sampai kemudian ujung-ujungnya ya pasien hanya tinggal berpindah-pindah tempat saja tanpa harus membawa berkas apapun. Selesai diperiksa juga tinggal nunggu aja di depan apotik tanpa harus bawa resep dari poliklinik seperti itu ya. Kalau biasanya dulu bawa resep bawa resep kemudian dibawa ke apotik gitu ya. Sekarang pasien sudah tidak perlu lagi membawa resep gitu karena resepnya sudah langsung ditulis di komputer namanya e-receipt gitu ya atau resep online lah seperti itu gitu. Jadi pasien udah tinggal nunggu nanti tinggal bilang ke loket namanya beliau pasiennya sudah ada di depan apotik kemudian nanti petugas tinggal ngecek di sistem oh iya obatnya sudah masuk ke sistem di apotik tinggal disiapkan selesai disiapkan diberikan terus pulang gitu. Jadi itu yang paling kelihatan mungkin di sistem alur layanan pasien di rumah sakit sebetulnya. Itu yang sangat berbeda dengan rumah sakit mungkin sekitar 10-20 tahun sebelum apa namanya ke belakang ya seperti itu ya. Jadi penggunaan sistem rumah sakit itu udah jadi kayak kayak kewajiban aja gitu. Bahkan sekarang kita juga sudah mulai di sini, misalnya kayak pasien itu ya kayak dipanggil di petugas pemanggilan di pendaftaran atau di poli yang dituju itu sudah menggunakan sistem juga. Jadi tinggal diinput, tinggal dipijit, nanti tinggal bersuara sendiri tuh di layar bagiannya. Jadi mirip-mirip mungkin seperti di bank ya seperti itu. Nah itu sederhananya mungkin seperti itu kalau yang kegiatan pokok di rumah sakit ya melayani pasien itu sekarang dengan adanya sistem informasi rumah sakit itu sebetulnya jadi lebih mudah. Data-data juga lebih mudah. Jadi ketika misalnya kayak Abi gini di manajemen kita mau cari nih misalnya jumlah pasien dari awal tahun sampai hari ini gitu. Itu semuanya data sudah ada gitu. Mau pasiennya dari jenis kelaminnya dipisah bisa. Pasiennya dari dibagi alamat mana alamat mananya bisa. Eh, Jaminannya bisa ada yang BPJS, ada yang pasien umum gitu ya, ada yang asuransi. Itu kita bisa dapat datanya. Jadi eh, itu mungkin salah satu kemudahan yang kita rasakan sih kalau di rumah sakit ya dengan adanya sistem informasi rumah sakit ya hubungannya tadi sama teknologi yang kekinian seperti itu. Terus mungkin kalau di alat kesehatan ya semakin maju dan terkomputerisasi gitu ya. Jadi semakin lebih mudah. Bahkan sekarang tuh kalau di pemeriksaan ronsen atau radiologi itu sudah ada AI namanya ada artificial intelligence itu yang dia bisa kemudian menginterpretasi hasil ronsen. Jadi kalau ada hasil ronsennya udah digital, jadi dari alat ronsennya itu udah nggak kayak zaman dulu ya bentuknya kayak item foto gitu, tapi sudah bentuk digital kemudian masuk ke software gitu. Software itu yang kemudian dia bisa menginterpretasi hasilnya. Jadi hasil ronsennya misalnya oh ini ada gejala ke infeksi paru-paru misalnya. Walaupun tetap tidak bisa 100% diserahkan ke alat juga. Setelah selesai dari alat atau setelah selesai dari software itu tetap dilihat juga oleh dokter spesialis radiologinya. Tapi sekarang udah ada softwarenya. Jadi dia sudah bisa tuh menginterpretasi. Tinggal nanti
dokternya ini yang kemudian memvalidasi bener nggak nih kata si sistem ini gitu ya. Apakah sesuai nggak dengan kondisi? Tetap dilihat nanti kondisi pasiennya sesuai nggak, cocok nggak seperti itu. Nah itu mungkin contoh-contoh gitu ya, kekuatan yang di rumah sakit ini sudah banyak. Kalau itu mungkin masih sangat minim ya. Kalau rumah sakit yang sudah lama, rumah sakit besar di Bandung misalnya seperti itu, bisa jadi udah lebih canggih lagi gitu. Ada rumah sakit yang sudah mulai menggunakan robot, ada gitu ya, untuk melayani pasien rawat inap gitu kan, membawakan makanan seperti itu, ada di Bandung juga ada. Ya itu mungkin gambarannya kurang lebih, Mas. Ya udah, Bi, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Iya, Apa motivasi atau mungkin pepatah dua patah kata dari Abi gitu untuk anak muda kita sekarang, generasi Z lah istilahnya, dalam menghadapi iya, gempuran revolusi industri 4.0 ini. Itu, Bi. iya. Sebetulnya kalau untuk masalah mengakrabinya gitu ya, menjadi keseharian itu udah tidak perlu diragukan lah ya. Para generasi Z ini sudah jadi kesehariannya gitu, dekat dengan kemajuan teknologi informasi sekarang, internet, gadget, dan sebagainya gitu. Yang paling penting adalah sebetulnya bagaimana, sejauh mana itu bisa memberikan manfaat aja gitu. Jadi kalau konteksnya kita sebagai anak muda, remaja, misalnya kita bicara kita remaja seorang muslim seperti itu, ataupun secara umum yang lainnya juga, yang paling penting adalah bagaimana kemajuan teknologi ini bisa memberikan manfaat ya, jauh dari madorot gitu. Karena sangat rugi sekali kalau kemajuan teknologi yang kita rasakan sekarang itu tidak sedikit pun memberikan manfaat buat kita gitu.